sharing pertama yang akan disampaikan oleh Pak Dolvi dan juga Pak Mansyur. Saya beri kesempatan kepada Pak Mansyur untuk membagikan hasilnya. Oke, siap. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Shalom, sahabat Sabda semuanya, rekan-rekan yang baru bergabung, yang sudah lama bergabung di episode ini. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami terima kasih banyak untuk hal yang boleh kami rasakan di dalam perkembangan modern ini ya. Dan itu sangat menolong secara pribadi. Saya juga seorang yang ya walaupun masih muda tapi di dalam dunia IT itu masih gaptek gitu. Tetapi saya bagaimana tadi diingatkan bahwa terus belajar terus ya. Ya ini saya akan memaparkan sedikit materi dari saya, sekilas presentasi bagaimana saya menggunakan AI itu ya. Saya menggunakan tool InVideo dan Wavell ya. Next. Nah, di sini sangat menolong bagaimana kalau kita punya ide yang kreatif untuk kita tuangkan ke dalam sebuah video ya. Kita tidak membuat video, tetapi kita hanya menuangkan ide yang kreatif kita dan kita ingin melihat hasilnya yang sangat menarik ya. Kita menulis di prompt-nya, kita nulis ketika kita masuk di dalam yang namanya InVideo, di situ sudah di webnya sudah ada kolom seperti ini, kita menulis itu lalu kita generate video. Nah, di sini memang ada kendalanya ya. Kita kalau pakai yang gratisan, kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, masih dalam antara bahasa Inggris. Dan kemudian setelah kita menulis prompt-nya atau apa yang kita mau tuangkan, lalu mereka akan menganalisis dan kita mendapat outline-nya yang dari mereka sendiri. Next. Dan setelah itu kita menunggu bagaimana proses videonya dibuat oleh AI itu sendiri. Lalu kita memilih yang namanya apakah perangkat itu kita khususkan kepada penonton yang mana gitu. Dan kepada media yang mana kita akan mensalurkan video itu. Next. Dan akan ada penungguan hasil videonya dengan menganalisis tadi itu outline yang sudah mereka buat dengan ide yang kita paparkan. Lalu kita bisa download dan kita share. Next. Nah, adapun 7 karya yang kita buat itu, kalau saya sendiri menuliskan karya yang saya miliki kepada penikmat pesan itu. Banyak orang belajar bisa dengan membaca, tetapi banyak orang juga bisa harus dengan melihat dan mendengar ya. Jadi sangat menolong ketika baik pelayanan di gereja pun maupun di luar menggunakan hal ini. Karena apa? Karena dari ide kita itu langsung dibuatkan video dan itu ada suaranya dan bisa melihat ya. Jadi itu kita menuangkan ide kita supaya menyampaikan pesan kita lebih mudah dan menarik bagi penikmat karya kita. Jadi berkat rohani yang kita miliki yang di Tuhan berikan bisa kita salurkan dengan AI yang kita pelajari. Mungkin itu saja yang dari saya. Langsung hasil ada kemarin saya sudah sharekan di admin. Kita bisa melihat jelas hasil dari AI. Space, the story of Jesus feeding 5,000 people. Our tale begins on a regular day in the ancient town of Bethsaida. Jesus, a charismatic figure known for his teachings, was surrounded by a massive crowd. They had heard about his wisdom and his miracles, and they were eager to see him in action. But as the day wore on, a problem arose. There were 5,000 men, not to mention women and children, and they were all getting very hungry. The disciples, practical as ever, suggested sending the crowd away to fend for themselves. Nah, itu sekilas hasil dari menggunakan AI InVideo ya, yang dimana sangat menolong ya, ide kreatif kita itu bisa dihidupkan dengan video ya. Itu sangat menarik, apalagi kalau kita di bidang sekolah minggu atau pemuda atau remaja ya. Dan itu juga bisa kita salurkan ke media sosial yang lain untuk kita memberitakan kasih Bapa kepada masyarakat luas di sekitar kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak Mansyur. Ya, dan tahu hasilnya hanya akan tambah lama, tambah baik. Dan betul, anak suka apapun yang gerak dan mereka pasti nikmati lebih daripada hanya tulisan. Baliknya lewat video apapun kualitasnya, sekarang bisa mulai diskusi dan masuk kembali kepada firman. Sangat nolong. Bagus, bagus Mansyur.
Terima kasih. Iya, nah akan ada tambahan lagi nih, masih ada sekitar 12 lagi sharing peserta dari WAG AI for God, tetapi semua akan dibantu, diwakili oleh Tian yang akan mempresentasikan hasil-hasil dari rekan-rekan kita dari WhatsApp grup AI for God. Silahkan Tian. Kurang lebih 12 orang yang sudah memberikan hasilnya. Ya, yang pertama ini ada dari Pak Didi Yanuar. Jadi ini sebenarnya yang tadi sempat Pak Max sebutkan gitu. Kalau memang kita nggak hanya mereka nggak hanya menggunakan satu AI, tapi beberapa AI yang bisa dikombinasikan gitu. Kalau yang di sebelah kiri, ini promnya adalah ini perjamuan terakhir Yesus bersama muridnya dan seterusnya, sehingga bisa menghasilkan foto yang di sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan itu, yang kalau Bapak Ibu lihat, itu ternyata menggunakan 2 AI. Jadi setelah cari-cari atau prompting di playground.ai.com, lalu itu nanti akan diproses selanjutnya kan dari teks menjadi gambar, lalu dari gambar menjadi video, dan videonya adalah seperti ini. Jadi benar-benar dia video bergerak, padahal itu dari satu gambar yang sudah dibuat oleh playground.ai.com. Ini yang pertama. Yang kedua ada juga dari Pak Daniel, yang dia itu membuat satu video yang sebenarnya videonya ini merupakan include di aplikasi Wondershare gitu. Jadi Wondershare ini memang aplikasi yang dia bisa melakukan editing video, tapi ternyata di dalamnya juga ada satu AI yang dia bisa buat satu karakter gitu, dan juga bisa menyebutkan sesuai dengan teks yang kita masukkan. Kita akan lihat bersama-sama. Allah menjadikan Kristus yang tidak berdosa menjadi dosa bagi kita, supaya di dalam Kristus kita menjadi kebenaran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua juga sama. Allah menjadikan Kristus yang tidak berdosa menjadi dosa bagi kita, supaya di dalam Kristus kita menjadi kebenaran Allah. Allah menjadikan Kristus yang tidak berdosa menjadi. Nah, jadi dari ini kita bisa punya satu ide gitu. Karakter ini nanti bisa digunakan untuk beberapa film atau beberapa video yang bisa kita gunakan nanti untuk bikin beberapa short atau lain sebagainya. Dan lanjut yang ketiga, itu Allah dari menjadikan Kristus. Nah, dari Pak Alex, ini juga menggunakan Bing Image Creator. Jadi di sini dia mencari satu gambar yang bisa merepresentasikan tiang awan dan juga tiang api. Dan ini adalah hasilnya. Menurut saya secara pribadi juga pas lihat wow banget gitu loh. Maksudnya cukup bisa menggambarkan, apalagi kan cukup kontras antara tiang awan dan juga tiang apinya gitu. Lalu yang selanjutnya ini yang menarik dari Pak Andri. Ini juga dia akannya sama di Bing Image Creator, yang dimana tujuannya itu untuk membuat satu foto yang menggambarkan Yesus ketika dia bersama dengan anak-anak, bersama dengan para binatang. Dan ini kalau kita lihat promnya cukup simpel ya Bapak Ibu. Bersyukurnya atau kelebihan dari Bing memang ketika kita generate kan dia ada empat pilihan gitu. Jadi kita bisa pilih gitu, mau pilihan yang pertama, kedua, ketiga, ataupun keempat. Dan juga enaknya dari Bing itu kan dia punya token yang cukup banyak gitu untuk bisa digunakan. Jadi ini bisa jadi satu pemikiran gitu. Oh ya, kita mungkin banyak hal untuk ilustrasi sekolah minggu dan lain sebagainya bisa menggunakan contoh seperti ini. Lanjut, ini juga dari Kak Everhard, sama menggunakan Bing Image Creator, yang dimana ini kalau tadi pakai bahasa Indonesia dan ini pakai bahasa Inggris, meskipun sama ya. Ini satu prompt dan 4 hasilnya adalah ini. Jadi kalau tadi kan Pak Andri pilih salah satu, kalau ini dia tampilkan 4-4-nya, yang dimana promptnya adalah yang di bagian bawah. Lalu selanjutnya ada juga dari Pak Franky, yang ini bukan hanya raw-nya saja, maksudnya mentahnya saja, tapi juga dia kembangkan lagi gitu. Jadi ketika Pak Franky ini sudah mendapatkan gambarnya dari Bing Image Creator, lalu dia edit menggunakan Pixel Lab, yang dimana untuk menambahkan tulisan-tulisannya. Kayak di sini kan Yesaya 43 ini adalah merupakan tambahan dari aplikasi selanjutnya gitu, atau di Pixel Lab, dan juga yang lain-lainnya. Lalu ini ada dari Pak Terence juga, Terence Noel, sama masih menggunakan Bing Image Creator. Dan kalau saya sempat lihat di bagian ketika dia share, itu memang dia tujukan untuk background PPT gitu. Jadi tujuannya itu untuk aku mau menggambarkan atau ini membuat PPT, dan aku mau cari gambarnya itu lewat AI gitu. Jadi bukan hanya untuk gambar pendukung atau pemanis, tapi juga bisa digunakan untuk background PPT salah satunya. Dan selanjutnya dari Pak Yohanes, ini yang menarik untuk saya juga, karena ini masih basisnya adalah aplikasi Big AI. Kalau Bapak Ibu mau lihat ada di Play Store. Ini
menggambarkan Yesus ketika dia perjamuan terakhir. Ini salah satunya, jadi bisa bisa digambarkan ulang gitu loh, sesuai dengan konteksnya. Kalau kita lihat di sini kan memang cukup banyak manusia atau orang-orang yang sebenarnya cukup Asia ya kalau kita lihat mukanya gitu kan. Kalau di bagian atas ini dan di bagian bawah juga sama, ini bisa digunakan untuk ilustrasi lainnya. Dan selain Pak Yohanes menggunakan Pick AI, beliau juga menggunakan ideogram.ai yang dimana tujuannya sama juga untuk mencari beberapa gambar pendukung. Lalu ini dari Pak Julius Subari, beliau memang lebih banyak fokusnya ke bagian video. Aku akan putarkan salah satunya saja, kita akan coba nikmati. Apakah kalian pernah mendengar kisah ajaib dari Alkitab ini? Halo teman-teman, kita akan membahas kisah Daud dan Goliat yang terkenal itu. Dalam 1 Samuel 19:45, Daud berkata kepada Goliat, "Kamu datang kepadaku dengan pedang, dengan tombak, dan dengan lembing." Ya, itu salah satunya dari 4. Sebenarnya ada 5 video yang Pak Julius sudah bagikan ke grup gitu kan. Ini salah satunya. Dan memang menarik hanya dengan beberapa gambar yang bisa bergerak dan juga ditambah dengan ditambah dengan berbagai tulisan yang mendukung cerita, subtitle dan lain sebagainya. Itu juga menarik untuk bisa dibuat. Apakah kalian pernah mendengar kisah ajaib dari Alkitab ini? Apa kisah? Nah, ini lalu selanjutnya dari Pak Yonatan. Beliau menggunakan Leonardo.ai. Ini sama, Leonardo.ai itu memang fokusnya adalah pembuatan gambar dari teks ke gambar atau ke image. Dan di sini promnya di bagian bawah ya Bapak Ibu. Jadi memang dia membuat bukan hanya satu, tapi beberapa ilustrasi yang bisa digunakan. Kalau waktu itu beliau sharing di grup itu, Pak Yonatan memang membuatnya untuk konteks anak kecil gitu, untuk anak-anak, dimana ketika banyak ilustrasi yang seperti ini kan, nanti bisa menggiring anak-anak kecil untuk lebih tertarik dengan cerita yang kita sedang ceritakan. Dan dari Pak Calvin juga, ini menggunakan Microsoft Copilot, yang dimana tujuannya adalah untuk interpretasi Mazmur 90 ayat 5-6. Dan di sini juga Pak Calvin menggunakan 2 AI atau 2 aplikasi. Yang pertama itu Microsoft Copilot, yang kedua itu untuk menambahkan yang di tulisan yang di bagian bawahnya. Jadi setelah raw-nya sudah didapatkan, lalu ditambahkan dengan dengan ayat-ayatnya. Lalu ada juga dari Pak Suwandi, ini merupakan video cerita Alkitab yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat secara lengkapnya, karena ini hanya hanya screenshot-nya saja. Di sini beliau menggunakan videobuilderapp.com yang dimana tujuannya adalah untuk membuat karakternya. Jadi kalau di bagian kanan Bapak Ibu lihat, itu kan buat karakternya, itu menggunakan video builder app. Lalu gambar-gambar yang di sebelah kirinya itu menggunakan Bing Image Creator. Dan setelah tadi raw-rawnya sudah didapatkan atau gambar-gambar dan video sudah didapatkan karakternya, lalu diedit kembali dengan Filmora. Jadi memang cukup panjang, tapi Bapak Ibu bisa lihat sendiri di YouTube-nya, itu cukup baik, cukup membantu, dan juga ada video tutorialnya secara lengkap. Bisa nanti dilihat, mungkin teman-teman admin bisa membagikan linknya. Lalu yang selanjutnya juga dari Pak Safaridin, sama seperti tadi Pak Suwandi, fokusnya adalah ke video edukasi, yang dimana banyak sekali, kalau kita lihat ada di YouTube-nya, Faithful Motion, dan juga di TikTok-nya, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, sebenarnya itu hanya sebagian kecil dari apa yang sudah di-sharingkan teman-teman dari WAG. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang ada di dalamnya. AI dan media Kristen. Kita bisa lihat bersama beberapa hal dari media Kristen yang kita hasilkan bersama dengan beberapa AI juga yang kita gunakan untuk menghasilkan bahan-bahan terkait Paskah. Nah, kita bisa lihat untuk di slide selanjutnya ini, di slide selanjutnya ini adalah contoh hasil daripada pengerjaan teman-teman resources dan juga teman-teman sabda lainnya pastinya terkait katalog Paskah. Dan beberapa hal yang bisa kita lihat di slide selanjutnya, kita hanya menggunakan AI tidak terlalu banyak, tapi kita maksimalkan dengan sebaik mungkin, yaitu ChatGPT, ada Adobe Podcast, ada Canva, dan juga Whisper yang dari ChatGPT juga. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan temukan katalog ini di situs paskah.sabda.org.
dan bisa pilih menu paket Pasca yang ada di sini. Kemudian ada katalog. Bapak Ibu silakan klik. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendapatkannya, di sana sudah Bapak Ibu bisa temukan PDF yang Bapak Ibu bisa download. Oke, saya akan kulik sedikit demi sedikit apa tips and tricks yang kami gunakan untuk media ini ya. Kami tidak menggunakan katalog Pasca ini, kami tidak membuat katalog dengan AI, namun kami menggunakan bahan-bahan yang sudah ada, kita olah kembali menggunakan AI ya. Jadi seperti yang ada dalam menu yang kami sediakan ya, di sini ada bahan-bahan bertema Pasca dan multimedia yang untuk kita bisa memaknai lebih lagi Pasca. Dan pertama, ada 7 perkataan salib. Bapak Ibu mungkin yang sudah sering mengikuti live Sabda sudah mengerti, apalagi yang mengikuti kelas-kelas MLC, ada kelas 7 perkataan salib yang kemudian disediakan infografisnya, dan infografis ini kita olah kembali menjadi bahan-bahan penunjang lainnya, baik itu berupa renungan yang kita hasilkan dengan menggunakan ChatGPT, dan kemudian itu renungannya kami kumpulkan akan menjadi PDF yang Bapak Ibu bisa download langsung nanti ya. Silakan berkunjung sendiri langsung ke linknya ya. Dan Bapak Ibu download di sana. Dan kemudian kita hasilkan spektrum dengan menggunakan Canva. Jadi Bapak Ibu kalau buka Canva juga bisa membuat spektrum di situ. Dan ada studi Alkitab dengan medsos karena kita ingin berrelasi dengan orang-orang di luar sana juga ada. Jadi ada grafis yang kami sediakan di sana, yang itu baik dalam bentuk YouTube dan Instagram. Kemudian ada renungan audio. Renungan audio ini dari ayat yang kami sudah pilih yang ada di 7 perkataan salib ini, kemudian kita masukkan ke dalam teks yang ada di ChatGPT. Selanjutnya kita gunakan Whisper untuk menghasilkan audio yang bisa membuat kita bisa mendengarkan renungannya dengan lebih menyenangkan kembali. Dan ada quote-quote ayat yang Bapak Ibu bisa download sendiri dan bagikan ke media sosial Bapak Ibu atau pakai dengan untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara, dan juga ada video-video renungan yang Bapak Ibu bisa pasang dan menjadikan renungan itu selama persiapan Paskah atau bahkan di hari Paskah. Nah, di menu yang kedua ada paket film Paskah. Paket film Paskah ini kita menyediakan beberapa menu, yaitu ada Yesus Mesias, ada Jesus Film Project, ada The Bible Project, ada komik Alkitab Anak dan Superbook. Ini semuanya adalah bahan-bahan dari mitranya Sabda, dan kemudian kita gunakan dengan baik, dan kita olah, dan Bapak Ibu bisa ketemukan di katalog, kita buat dalam bentuk renungan, yaitu untuk memaknai Paskah tersebut. Kemudian di paket yang ketiga ada komik Alkitab. Oke, ada apa ini? Nah, kemudian di komik Alkitab ini, Bapak Ibu bisa melihat komik Kristus 11, yaitu Anak Domba Allah, dan Kristus 12 yang mendorong kita untuk bisa ber-PA. Kita bukan hanya menyediakan berupa komik saja, tetapi panduan yang membuat kita bisa memaknai Paskah dengan benar, baik, dan sesuai dengan kebenaran yang sejati. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang keempat. Paket yang keempat, itu ada audio Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita punya situs audio.sabda.org di sana, tapi kita memilih hanya di bagian kebenaran abadi. Nah, kemudian kita gunakan audio yang ada dan yang bertema Paskah, kita ubah ke dalam teks menggunakan ChatGPT. Kemudian renungannya itu kita bisa baca, kita bisa renungkan, dan cara kita memakai adalah pertama dengarkan dulu audionya, terus kita bisa baca renungan yang sudah disediakan, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang kami sudah sediakan di situs tersebut ya. Kemudian paket seminar Paskah. Di poin yang kelima, paket seminar Paskah ini adalah setiap seminar-seminar yang sudah dilakukan yang terkait Paskah yang Bapak Ibu bisa temukan di pasca.sabda.org/event. Di sana ada beberapa menu, baik itu Go Paskah, film Paskah dan drama, Go Paskah, studi Bible PA dan storytelling, dan yang terbaru yang baru saja kita lakukan beberapa saat yang lalu, AI Talks, AI dan Paskah. Bapak Ibu bisa lihat di sana kita bukan hanya menampilkan dari video-video yang sudah ditampilkan, tapi kita ubah dalam bentuk grafis dengan menggunakan Canva yang kita bisa sharekan di media sosial, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di paket yang keenam ada Badeno Paskah AI. Nah, Badeno
yang kita ketahui adalah baca, dengar, nonton, yang dimana kita bisa ber-PA dengan baik itu membaca firman Tuhan, dengar, dan menonton, dan ini terkait dengan bahan-bahan Paskah. Nah, kenapa ada AI di sana? Karena kita menggunakan AI untuk merangkum, untuk meringkas, bahkan untuk mengetahui latar belakang yang kita sudah sediakan di Badeno AI. Nah, Bapak Ibu kalau bingung silakan ditulis dulu di situsnya Bapak Ibu atau di websitenya ada sabda.id/Badeno. Di sana kita akan bisa lebih lagi mengalami makna Paskah tersebut atau belajar lebih lagi makna Paskah dengan menggunakan Badeno Paskah AI. Nah, selanjutnya ada Alkitab TV. Alkitab ini Bapak Ibu ingat ya, ini hanya asisten ya, hanya asisten kita untuk melakukan studi Alkitab, di mana kita bisa belajar lebih lagi akan firman Tuhan dengan cara yang menyenangkan, mendalam, dan pasti kita bisa lebih relevan dengan kehidupan kita yang ada pada saat ini. Kenapa? Karena kita bertanya langsung dengan AI, namun kita perlu ketahui, dia hanya asisten untuk kita belajar lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian ada paket yang kita sudah rangkum dalam beberapa bagian, yaitu ada dalam bentuk video, audio, visual, aplikasi, sumber referensi, paket Paskah, semuanya ini dalam bentuk cheat sheet yang adalah arti lainnya daftar bahan. Jadi Bapak Ibu ingin tahu daftar bahan Paskah yang kita miliki, silakan berkunjung ke bagian tadi paket Paskah, ada itu cheat sheet Paskah. Di sana Bapak Ibu akan temukan video-video lengkap yang kita sudah kumpulkan bersama gitu ya, dan kita bisa nikmati kepada apa yang Bapak Ibu butuhkan, baik itu video, audio, visual, bahkan aplikasi dan sumber referensi paket Paskah juga. Nah, yang terakhir ada Media Kit. Nah, ini yang kami sudah sediakan dengan berbagai bahan multimedia. Kalau Bapak Ibu ingin tahu multimedia apa saja yang kami sudah rangkum semuanya, ada di Media Kit Paskah. Media Kit Paskah ini Bapak Ibu akan bisa lebih lagi memahami makna Paskah yang sejati sampai kita memahami apa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dan kebenaran firman-Nya akan semakin nyata dalam kehidupan kita.